Kita masuk ke Kalman filter ya sekarang. Nah, Kalman filter itu sebetulnya cuma menggabung apa yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Satu, persamaan rekursif untuk least square. Yang kedua, persamaan propagasi. Jadi persoalannya gimana Kalman filter itu? Soalnya seperti ini. Kita punya sistem dinamik ya. Seperti ini ya. Ya ini bisa rudal, bisa persamaan COVID, bisa semacam-macam. Yang tadi sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. XK itu ya. XK itu persamaan dinamika stokastik diskrit ya. Nah, kemudian ada pengukuran sekarang. Nah, jadi pengukurannya masuk nih kayak biasanya ya. Sebelumnya kita hanya ngomong pengukuran tapi tidak di sistem dinamik. Nah, sekarang kita itu mau mengestimasi XK, tapi kita tidak hanya punya pengukuran saja. Kita punya sistem dinamik. Ya. Jadi kita pengen least square tapi pengen sistem dinamiknya dimasukkan dalam perhitungan. Ya. Cara membuktikan Kalman ini macam-macam ya. Bisa dibuktikan dengan least square yang waktu kemarin kita buktikan. Kalau kita mau membuktikannya dengan menggunakan Bayesian method bisa juga ya. Apa namanya? Biasanya Kalman itu dibuktikan dengan maximum likelihood gitu ya. Approach bisa juga. Jadi basically Kalman filter itu satu keluarga dengan machine learning, karena semua machine learning yang decision tree dan lain-lain itu nanti ujungnya kembali kepada least square method ya, maximum likelihood estimation method. Nah, jadi sebetulnya kalau saya mengatakan ya mbahnya data science itu sebetulnya Kalman filter. Nah, cuma jarang yang ngomong masalah ini ya. Padahal ini sangat penting sekali. Ya. Jadi asumsinya apa? Initial condition dan disturbance itu nggak diketahui. X0 dan WK itu nggak diketahui secara tepatnya. Dia cuma diketahui distribusinya. Dan nanti diasumsikan tentu distribusinya Gaussian kayak tadi. Kalau WK atau WK itu diasumsikan minnya di setiap saat 0. Ya. Baik X0 initial condition maupun WK proses noise ya, draw proses itu diasumsikan Gaussian. Kemudian diasumsikan measurement pengukuran ya pada saat tertentu ini subject to error, memang ada errornya ya. Nah, yang hendak kita lakukan itu adalah state estimation. Kita hendak mengestimasi XK. Jadi tujuan kita itu mencari XK topi ya, yang meminimisasi efek error pengukuran. Terus tujuan keduanya bisa merekonstruksi XK ya. Walaupun nanti dimensi XK itu satu kali ukurnya dimensinya kurang dari N. Ya. Kalau kurang dari N pun
Jadi misalnya state variabelnya 10 itu, yang diukur tuh cuma satu state variabel, yaitu dalam kasus tertentu masih bisa kita rekonstruk. Atau kalau kita tetap menggunakan pengukuran yang redundant, itu kita bisa secara otomatis filter ini mengaverage ya pengukurannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, Kalman filter itu merupakan estimator optimal untuk discrete time stochastic linear system dengan ketakpastian Gaussian. Dia memiliki 5 persamaan. Ini hasil penurunan tentunya. Kita nggak mau penurunannya boleh dibilang sangat rumit ya. Tapi ya kira-kira sebetulnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita jelaskan. Jadi logikanya pertama itu, tapi sangat logis ya hasil penurunannya ini. Pertama, karena kita punya X0 misalnya, ya kita tebak aja dulu X1 pakai propagasi dinamik. Propagasi dinamik itu menghasilkan 2 ya. Satu minnya, kalau tadi namanya M sekarang jadi X-topy ya. Yang kedua, jadi minnya itu dianggap sebagai estimate-nya ya. M-nya itu dianggap sebagai estimate-nya langsung. Nah, kemudian ingat bahwa yang terpropagasi tidak hanya, yang merambat itu tidak hanya min-nya, tapi juga covariance-nya. Nah, tapi ini disebut dikasih minus ya. Apa maksud minus? Ini kita maksudnya, minus itu maksudnya sebelum kita masukkan hasil pengukuran. Ini baru mengestimasi ke tahap berikutnya dari X0 ke X1 atau X1 ke X2 misalnya. Hanya melihat efek rambatan dari sistem dinamik itu sendiri. Tapi setelah sampai di titik kedua misalnya, dari titik ke 0 ke titik pertama, nah di sini kita lakukan state estimate update. Nah ini betul-betul menggunakan hasil square yang seperti yang kita turunkan ini, 34 ini. Ya, state estimate update. Jadi kita update hasilnya dengan menggunakan least square. Persamaannya persis ya, yang kita bahas minggu lalu. Jadi ini ada Z itu hasil pengukuran, ya kita errorkan ya, kita kurangkan dengan HK matrik pengukuran kali, tadinya kan kita memperkirakan X estimate-nya yang ke K itu adalah X yang minus ini. Nah, jadi kita update ya dengan persamaan ini, di mana KK-nya ini Kalman gain-nya itu diperoleh dengan persamaan di atasnya yang itu sudah kita turunkan. Maksudnya sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, terus untuk mengakhiri itu, karena kita sudah mengupdate state menjadi SK plus ya, ini maksudnya setelah memasukkan matrik hasil pengukuran measurement ya, covariance-nya pun harus diupdate ya. Jadi PK plus ya setelah memasukkan ya matrik pengukuran di sini. Nah, terus ini diulang secara iteratif sambil pengukuran itu dilakukan secara online ya. Jadi ini bisa sambil jalan ya, rekursif ya. Sambil jalan, sistemnya running sambil diukur. Bahkan nanti di kuliah terakhir Pak Bambang akan menjelaskan sambil dikontrol, sambil dikendalikan, sambil diestimasi, sambil ditebak secara rekursif. Ya.